Keluaran 17. Ya, saya akan bacakan ayat yang kedua, mulai dari ayat yang kedua saja dulu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Sekian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan ini. Kita melihat sebelum ini bangsa Israel mengalami kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. 10 hukum ketika diberikan, mata kepala mereka menyaksikan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa menuntun mereka keluar dari Mesir. Dari tulah pertama sampai tulah ke-10, mereka dengan mata kepala mereka menyaksikan dahsyatnya Tuhan. Dan kedahsyatan Tuhan itu nyata lagi di depan mata mereka. Ketika mereka mau menyeberangi Laut Teberau, di belakang mereka tentara Mesir mengejar, dan mereka dalam posisi yang sangat terjepit. Di situ mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan sehingga akhirnya mereka bisa menyeberang Laut Teberau. Bukan hanya itu, tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. Saudara, kalau boleh saya katakan, bangsa Israel ini dipelihara Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Luar biasa sekali. Penyertaan Tuhan dahsyat, perlindungan Tuhan dahsyat. Tetapi sayang sekali, apa yang sudah mereka saksikan, ternyata bangsa ini adalah bangsa yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Bangsa ini bangsa yang senantiasa ngomel sama Tuhan. Ya, ada masalah sedikit, yang jadi masalah selalu, kenapa Tuhan pimpin kami keluar dari Mesir? Saudara, ini menjadi pelajaran yang sangat-sangat penting buat kita. Kita boleh memperhatikan di sini. Kalau saya memperhatikan bagian firman Tuhan, saudara, di dalam pasal yang ke-15, kita melihat mereka marah sama Tuhan di Mara dan di Elim. Di pasal yang ke-17, di Massa dan Meriba, terjadi lagi mereka marah sama Tuhan. Masalah apa? Air, saudara. Masalah air menjadi masalah terus. Hari ini kita mau merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan satu perenungan. Ketika masalah menenggelamkan hidupmu. Ketika masalah menenggelamkan hidupmu. Saudara, masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel adalah kehausan. Dan kehausan ini membuat mereka stres berat, tertekan, dan lain sebagainya. Karena mereka sedang berjalan di padang gurun. Mereka perlu air yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Dan melalui apa yang dikatakan Musa, kita akan belajar beberapa hal. Ketika masalah menenggelamkanmu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, percaya kepada Tuhan. Saudara, apapun masalahmu, sebesar apapun, seberat apapun, tetap percaya kepada Tuhan. Apapun itu, saudara, baik sakit penyakit, masalah hutang piutang, masalah biaya obat yang begitu besar, masalah vonis dokter, dan lain sebagainya. Tetap percaya kepada Tuhan. Apapun masalah yang sedang menerpa hidupmu, tetap percaya kepada Tuhan dan bukan yang lain. Saudara, ini menjadi sangat penting sekali. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan Musa tetap percaya kepada Tuhan. Ketika didesak oleh bangsa Israel, dia datang kepada Tuhan karena dia hanya percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, taat pada Tuhan. Di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kalau kita teruskan di sana, kita mendapatkan bahwa Tuhan memerintahkan Musa, ayo berjalan di depan bangsa itu, bawa beserta engkau beberapa para penatua, dan bawa juga tongkat di tanganmu yang kau pakai memukul sungai Nil di Mesir, dan pergilah. Dan dia kemudian berkata, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb,
Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Saudara, Musa taat kepada Tuhan. Dia bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi dia juga taat kepada Tuhan. Ini adalah hal yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika masalah menenggelamkan hidupmu, engkau harus tetap percaya kepada Tuhan. Bukan hanya tetap percaya, tetapi engkau juga dituntut taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan itu. Dan Musa kerjakan itu. Taat kepada Tuhan. Kita mudah menjadi pembangkang, saudara. Namun Tuhan minta percaya dan taat kepada Tuhan. Saudara, ketika Musa percaya dan taat kepada Tuhan, lalu apa yang terjadi, saudara? Yang ketiga, mengalami kuasa Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, engkau akan mengalami kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Ini menjadi sangat-sangat penting sekali. Betul mereka butuh air. Betul tidak ada mata air di sana. Tetapi ada Tuhan di sana. Ingat saudara, betul engkau menghadapi masalah yang sulit pada hari ini. Betul engkau menghadapi tekanan hidup yang luar biasa saat ini. Namun saya mengatakan, mungkin kau tidak melihat jalan keluar di sana. Tapi engkau punya Tuhan yang akan menyediakan jalan khusus buat engkau pada hari ini juga. Tetap percaya dan andalkan Tuhan, kau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Sebagaimana Musa, ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika dia taat kepada Tuhan, dia mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dari dalam batu mengalir air. Saudara, kalau dari mata air keluar air, tidak heran saudara. Ini batu di tengah-tengah padang gurun yang tandus. Ketika batu itu dipukul, keluar air mengalir dari sana. Saudara, mari alami kuasa Tuhan. Bebanmu mungkin berat pada pagi hari ini. Masalah yang menerpa hidupmu mungkin sangat menyiksa engkau pagi hari ini. Saya berkata kepada engkau, percaya dan taat kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupanmu. Mari Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, apapun bebanmu saat ini, apapun vonis dokter, apapun biaya berobat yang engkau butuhkan, mari kita bawa itu ke hadapan Tuhan. Mari kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Ketika engkau percaya, ketika engkau taat, engkau akan mengalami kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni kami yang senantiasa suka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ampuni kami yang seringkali meragukan Tuhan. Ampuni kami yang seringkali tidak percaya kepada Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bangsa Israel menghadapi masa sulit. Ketika masalah menenggelamkan hidup mereka, kami melihat bagaimana sikap seorang pemimpin yaitu Musa. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap taat kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kami boleh melihat bagaimana mereka mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu menyerahkan segala pergumulan yang kami bawa di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertindak dan Tuhan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kami hadapi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.